Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardita Haulani dari kelas Biologi 3. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bu Syukriya yang telah membimbing kami mata kuliah struktur hewan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang struktur, fungsi, dan klasifikasi jaringan epitel. Struktur jaringan epitel. Jaringan epitel terdiri dari kumpulan sel yang sangat rapat tersusun sehingga membentuk suatu lembaran. Jaringan epitel tidak memiliki substansi interseluler dan cairannya sangat sedikit. Yang kedua, fungsi jaringan epitel. Epitel memiliki berbagai fungsi tergantung dari posisi jaringan. Fungsinya antara lain, yang pertama sebagai pelindung, yang kedua sebagai alat sekresi, yang ketiga sebagai alat penerima infus, yang keempat sebagai alat penyaring atau filtrasi, yang kelima sebagai alat absorpsi, yang keenam sebagai alat respirasi. Yang ketiga, klasifikasi jaringan epitel. Berdasarkan strukturnya, jaringan epitel dibagi menjadi tiga. Yang pertama, epitel pipi. Epitel pipi memiliki ciri selnya berbentuk pipi dengan nukleus bulat di tengah. Yang kedua, epitel batang atau silinder. Epitel batang atau silinder tersusun oleh sel berbentuk seperti batang dengan nukleus bulat di dasar sel. Yang ketiga, epitel kubus. Epitel kubus memiliki sel berbentuk kubus dengan nukleus bulat dan besar di tengah. Yang keempat, klasifikasi jaringan epitel menurut lapisan penyusunnya. Yang pertama, lapisan epitel pipi selapis. Yang kedua, epitel pipi berlapis. Yang ketiga, epitel batang selapis. Yang keempat, epitel batang berlapis banyak. Yang kelima, epitel kubus selapis. Yang keenam, epitel kubus berlapis banyak. Dan yang ketujuh, epitel transisi. Yang pertama, epitel pipi selapis. Jaringan epitel pipi selapis atau sederhana banyak ditemukan pada organ-organ seperti yang pertama pembuluh darah, yang kedua pembuluh limpa, yang ketiga paru-paru, yang keempat alveoli, dan selaput perut. Sitoplasma jaringan ini sangat jernih. Inti selnya berbentuk bulat di tengah dan sel-selnya tersusun sangat rapat. Jaringan epitel pipi selapis berperan dalam proses filtrasi, sekresi, dan difusi osmosis. Yang kedua, epitel pipi berlapis. Seperti epitel pipi selapis, sel jaringan epitel pipi berlapis atau kompleks tersusun sangat rapat. Rongga mulut, erofagus, laring, vagina, saluran anus, dan rongga hidung banyak tersusun oleh jaringan ini. Fungsinya adalah sebagai pelindung dan penghasil mukus. Yang ketiga, epitel batang selapis. Epitel berbentuk batang, sitoplasma jernih dengan inti sel bulat berada di dekat dasar merupakan ciri jaringan ini. Epitel batang selapis banyak ditemukan pada usus, dinding, lambung, kantung empedu, saluran rahim, saluran pencernaan, dan saluran pernapasan. Bagian atas jaringan epitel batang selapis berfungsi dalam proses sekresi, penyerapan atau absorpsi, penghasil mukus, dan pelicin atau pelumas permukaan saluran. Yang keempat, epitel batang berlapis banyak. Seperti namanya, jaringan ini tersusun banyak lapisan sel yang berbentuk batang. Jaringan epitel batang berlapis banyak terdapat pada beberapa organ tubuh, seperti bagian mata yang berwarna putih, taring, laring, dan utrea. Fungsi epitel batang berlapis banyak yaitu sebagai tempat sekresi, yakni penghasil mukus dan ekskresi, misalnya kelenjar ludah dan kelenjar susu. Yang selanjutnya, epitel kubus selapis.
Jaringan epitel berbentuk kubus selapis, bagian meliputi permukaan ovarium, nefron, ginjal, dan lensa mata. Fungsinya epitel kubus selapis adalah tempat sekresi. Selanjutnya, epitel kubus berlapis banyak. Epitel kubus berlapis banyak terdapat pada beberapa bagian tubuh, yakni folikel ovarium, tesis, kelenjar keringat, dan kelenjar ludah. Fungsi jaringan ini adalah sebagai pelindung dan penghasil mukus. Selain itu, jaringan ini juga berfungsi sebagai pelindung dari gesekan. Yang terakhir, epitel transisi. Sel penyusun epitel transisi bentuknya dapat berubah dan berlapis-lapis. Epitel ini dapat ditemukan pada saluran pernapasan, ureter, dan kantong kemih. Saat kantong kemih berisi urin, sel epitel akan berbentuk kuboid seperti dadu dan silintis.